kali atau udah berapa kali? Dulu aku pernah main sama band Wali ya, Amanah Wali. Itu mereka juga ngajarin aku kayak Faangnya, Bang Apoynya, semua yang Om Apoy juga ngajarin aku tentang belajar gimana caranya yang bener wudu, terus gimana yang bener sholatnya, terus cara ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, astagfirullah, kayak gitu-gitu. Mereka ngajarin aku banget, dan hati mereka bener-bener sabar banget, dan aku nyaman. Buat aku pengen nanya terus itu yang buat aku nyaman diajarin sama mereka, karena mereka welcome banget. Itu awal mulanya aku belajar. Jadi pertimbangannya apa? Terima sinetron religi? Kalau aku sih mencintai semuanya kan. Jadi karena buat aku ini mau dekat bulan puasa, of course why not kalau aku bisa menguatkan kalian untuk mengingatkan, walaupun aku mengingatkan diriku sendiri sejujurnya juga. Sebenarnya lebih ke aku sendiri. Jadi kayak ibadah, jadi setiap hari ibadah. Kayak kalau misalnya aku kan hari Minggu ke gereja, terus kalian setiap hari berapa kali sehari? Seminggu sekali. Itu mengingatkan aku juga, jangan ibadah ke gereja aja, setiap hari juga aku bisa ibadah kayak gitu. Jadi buat pelajaran ke diri aku sendiri gitu juga. Tapi di kali ini tuh ada kesulitan apa sih ketika syuting di religi itu? Mungkin ada belajar yang paling sulit. Itu paling sulit Cinta karena masih nggak bisa tahiyat akhir. pas BHS iya aku itu udah mau gini, jatuh. Aduh gimana caranya? Akhirnya aku belajar sit up. Oh nggak tahu kalian kok bisa ya, hebat banget. Belajar sit up sih. Aku belajar sit up malah. Tahiyat kok sit up. Makanya aneh kan? Habis itu aku belajar, aku tahan. Jadi karena nggak terbiasa, jadi aku pakai otot yang salah. Jadi aku pakainya otot, nggak kelenturan gitu, nggak, jadi salah. Padahal temen aku Fahim kan dia maksudnya badannya kan lebih gede, tapi dia bisa. Aku bisa ya orang-orang ini. Iya. Tapi Itu. ada ayat nggak yang dihafal? Oh kalau ayat aku belum ada yang belajar sih. Lebih ke dialog yang lebih ke dialog. pada umumnya diucapkan sama muslim ya. Assalamualaikum, Iya, astagfirullah. karena takut salah. Itu kan kalau diucapkan dengan tidak benar kan nggak baik. Jadi aku harus belajar dulu sampai benar-benar matang, baru aku berani ucapkan itu. Jadi nggak ada pelajaran itu ya di sinetron ini? Azanin waktu itu. Pelajaran pasti ada ya, karena kan setiap agama mengajarkan kebaikan, dan di sini emang kebetulan agamanya agak sedikit cenderung muslim ya. Ada adegan sholatnya, ada adegan ini segala macam. Pasti ada belajar juga, kayak cinta tuh belajar. Di Islam emang kayak gini ya, di Muslim kayak gini ya. Ini juga salah satu yang sering ngajarin aku. Di Indonesia kan sama, cuma beda caranya begini. Gitu sih paling kayak cara-caranya aja, sama apa yang disampaikan di Muslim dia nggak tahu. Kadang tanya juga. Pinternya cinta tuh gitu, mau tanya sama semuanya, sama senior, sama teman-teman, sama saudara tuh belajar terus gitu. Emang keren banget. Tapi ini bukan yang pertama kalinya ya Cinta, berarti untuk yang religi. Bukan. Ini bukan pertama kalinya. Ini sekitar udah ke 3 kali mungkin ya kalau nggak salah. Kalau udah ketiga sih. Berarti udah bisa ajan ya? Waktu itu diajarin azan pas awalnya, tapi sih aku kayak, papa aku takut salah pak, ini tayang soalnya, jadi di dubbing aja deh, akhirnya dubbing. Gak berani aku. Jadi baru diajarin. Jadi waktu itu nggak jadi azan tapi jadi beduknya. Iya, jadi beduk ya, tuk. Tapi kamu kedepannya mau belajar lagi, belajar aja. Oh iya pasti supaya bisa lebih mendalami lagi. Jadi ketika pas adegan nanti udah ada scene yang seperti itu, aku udah bisa. Oh bisa pak, nggak usah dibantuin lah. Itu kan keren kalau kayak gini. Tapi respon keluarga gimana? Kamu main religi? Selalu support. Mereka nggak pernah, bahkan mereka lebih kayak ya udah terserah mau ngambil judul apa. Terserah. Bebas malah. Mau film ya udah terserah, sinetron. Tadi sinetronnya menarik. Seorang suami yang tunduk sama wanita, sama istrinya. Oh, itu Bang Marcel tuh Aris. Enggak, maksudnya melihat tentang hal ini, kalian berdua melihatnya seperti apa tentang sosok? Nggak boleh tunduk sama perempuan lo harusnya. Nggak gitu. Tunduk boleh, tapi kita harus ingat kita laki-laki, tetap tegas. Ya. Ini maaf yang padahal dewasa di belakang kamera. Karena tahtanya laki-laki itu harus jadi imam. Bener. Di setiap agama mengajarkan laki-laki jadi imam. Padahal yang dewasa belakang kamera, tapi aku sosok yang aku kayak yang udah nikah aja nih. Jadi laki-laki tetap memang harus yang paling didengarkan, karena gimana pun dia yang nyetir. Kalau ada apa-apa dengan kapal itu, dia nakodanya, dia yang salah. Jadi perempuan, laki-laki tetap takut sama perempuan tuh maksudnya lebih ke menghormati, bukan wanita, takut. bukan takut sebenarnya. Menghormati. Jadi apapun yang wanita inginkan, apa kita siapkan, kita berikan semua yang mereka butuh, kita provide.
tapi mereka tetap harus mendengarkan keputusan kita. Kalau aku sih mikirnya lebih ke situ sih. Ya, ketika seorang wanita menyalahartikan seorang laki harus tunduk dan akhirnya mau menang sendiri dan menganggap dirinya paling benar sehingga menganggap sebelah mata seorang pria, gimana melihatnya? Red flag. Wanita yang seperti itu sih sebenarnya lebih kesedih ya kan, kamu punya laki-laki yang benar-benar sayang segitu sama kamu itu, wah itu emas banget sih, sayang banget kalau misalnya kalian benar-benar memanfaatkan itu, nggak dipergunakan dengan baik. Jarang loh ada laki-laki yang kayak gitu, itu termasuk laki-laki langka menurut aku. Itu kalau kalian sebagai perempuan mendapatkan laki-laki seperti itu, bersikap adil lah kalau bisa. Makanya di ijabah cinta tuh dijabarin di sini. Bener. Kenapa laki-laki itu bukan tunduk sebenarnya? Ada maksud apa tuh Mas Aris sama Isyana Kalau sama tunduk cinta? pasti ada yang lain Beda. kan, Jadi, makanya. episode ini ngajarin nih di ijabah cinta tuh, oh ternyata tunduk tuh karena ini gitu. Makanya kalau bisa one-to-one tuh jangan bikin laki-laki nunduk, nanti malah kabur. Tunduk terbang. Udah ditinggal. Ada sih, ada mungkin teman-teman candaan gitu. Cin tuh mau apa aja